Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Dharma Pertiwi, Kota Depok. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dan mempraktikkan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar atau basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yang bertujuan untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Untuk mempraktekkan segitiga restitusi, calon guru penggerak harus membuat 2 skenario kasus yang nantinya akan diselesaikan melalui proses restitusi. Skenario kasus yang pertama yaitu murid yang tidak jujur, dengan ilustrasi sebagai berikut. Pembelajaran IPA di salah satu kelas 9 berlangsung setelah waktu istirahat pertama. Setelah kondisi kelas kondusif dan pembelajaran dapat dimulai, saya mulai menjelaskan materi pelajaran IPA. Ketika sedang menjelaskan, salah satu murid, yaitu Tanzila, izin untuk ke kamar mandi. Tanpa curiga, saya pun memberikan izin kepada Tanzila. Pada saat itu, di luar kelas saya mendengar ada suara dan saya melihat untuk keluar. Ternyata Tanzila tidak ke kamar mandi tetapi sedang makan di luar kelas menghabiskan makanan yang ia beli pada saat istirahat. Untuk menangani perilaku Tanzila, saya memanggil Tanzila untuk berbicara di ruang guru setelah pembelajaran selesai. Di ruang guru, saya dan Tanzila berbicara untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kedua, yaitu adalah pada bagian bawah terdapat 2 helai. Ya. Berikut ini penyelesaian kasus yang pertama, perilaku murid yang tidak jujur dengan proses restitusi. Tindakan yang kamu lakukan, berbohong adalah tindakan yang salah. Kamu tahu kan? Ya, saya tahu. Berbohong adalah tindakan yang salah. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Kalau boleh ibu tahu kenapa kamu sampai berbohong tadi, izin ke kamar mandi, tapi kamu makan di depan? Ketika jam istirahat, saya kasih mengobrol dengan teman-teman sehingga saya lupa memesan makanan saya. Jadi setelah waktu istirahat selesai, saya berbohong kepada ibu, izin ke kamar mandi, akan tetapi saya memakan makanan di luar. Iya, Tanzila, ngobrol dengan teman-teman itu adalah kegiatan yang mengasihkan. Namun kita harus mendahulukan mana yang lebih penting. Keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita diantaranya bersikap positif, menghargai semua orang dan orang lain menjadi diri terbaik. Bagaimana Tanzila orang yang bersikap positif? Sikap positif diantaranya kepada jujur,
dan tidak berubah waktu. Baik Angela, kamu sudah ingat ya dengan keyakinan kelas kita. Nah sekarang kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf kepada ibu, saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan makanan daripada mengobrol agar tidak terlupa. Saya akan menjalankan keyakinan keras kita dengan sepenuh hati, selalu bersikap positif dan menjadi diri terbaik. Itu ibu hargai usaha kamu, tapi ibu akan melihat perkembangannya ya Angela, dan tidak diulangi lagi perbuatan berbohong. Skenario kasus kedua yaitu adalah murid yang lalai akan tugas. Dengan ilustrasi sebagai berikut. Tanzila tidak mengerjakan tugas mandiri yang diberikan oleh guru IPA karena keasikan membaca novel di malam hari sampai ketiduran. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya dan Tanzila berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Berikut ini proses penyelesaian kasus kedua murid lalai akan tugas melalui proses restitusi. Bisa kamu tunjukkan tugas mandiri yang ibu berikan? Mohon maaf Bu, saya belum mengerjakan tugas mandiri yang ibu berikan. Apa alasannya kamu sehingga belum mengerjakan tugas kalau ibu boleh tahu? Semalam saya kasihkan membaca novel, sehingga saya ketiduran dan tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan. Baca novel itu mengasihkan ya, ibu juga senang dengan membaca novel. Namun itu dapat dilakukan ketika sudah menyelesaikan tugas yang kita dahulukan. Sekarang apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Simak dengan keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat? Coba disebutkan kembali apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita diantaranya tugas, menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik Angela, kamu sudah ingat ya dengan keyakinan kelas kita. Sekarang kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan atas permasalahan ini? Saya minta maaf Bu, saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan melakukan apa yang dilakukan bagi anak. Baiklah kalau begitu ibu. Sekarang bagaimana tugas ini kamu gantikan? Saya minta tambah waktu, saya akan menyelesaikan tugasnya hari ini. Besok semua waktu saya akan berikan kepada. Baik, ibu menghargai usaha dari Angela dan ibu memberikan tambahan waktu. Besok pagi sudah harus dikumpulkan ya. Baik Bu, terima kasih. Sebagai seorang guru atau seorang pendidik, ketika murid melakukan kesalahan, kita harus melihat dan mengidentifikasi kebutuhan dasar apa dari murid yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan perilaku yang salah. Sebagai seorang guru juga harus menempatkan dalam posisi control manager, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Yang diharapkan dari proses restitusi diantaranya masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, mengarahkan pada teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat, murid mencari solusi atau memecahkan masalah yang dihadapinya, murid paham dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol, dan murid tidak kehilangan waktu tetapi bersemangat untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanzila dari SMP Damu Kartiwi.
Saya merasa senang sudah melakukan praktek segitiga restitusi dengan berguna, karena dengan segitiga restitusi kita dapat menemukan solusi permasalahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif mempraktikkan segitiga restitusi. Mohon maaf jika dalam pemaparan terdapat kesalahan. Terima kasih, salam dan bahagia. Pendidikan guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.